Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabar lur, semoga kita selalu dalam lindungannya. Baik, pada kesempatan kali ini saya berada di cabai saya ini yang tepat berusia 55 hari setelah tanam, dan kondisinya seperti ini. Jalannya sudah mulai kelihatan rapat ya, karena memang paritnya nggak begitu lebar dan kondisi tanamannya juga tinggi seperti ini. Ini saya menggunakan ajir dengan panjang 120 cm dan sudah seperti ini. Dan alhamdulillah ya, ini tanamannya subur. Kalau kita lihat bawahnya, kita lihat bawahnya ya. Kita lihat bawahnya, di bawah itu sudah kelihatan cabai-cabainya seperti ini. Itu kalau dilihat dari atas memang belum kelihatan buahnya ya. Ini juga cabai-cabainya. Kemarin itu hari Minggu kemarin ya, 5 hari yang lalu saya sudah minta tolong sama teman saya untuk melakukan penyemprotan mengatasi lalat buah, karena cabai-cabai seperti ini kan apalagi kondisi tanamannya rimbun itu kan lalat buah agak betah ya. Jadi kemarin sudah dilakukan penyemprotan lalat buah, dan sekarang saya akan melakukan penyemprotan untuk merawat daunnya agar daunnya bisa terjaga halusnya ya, seperti ini. Bisa sehat-sehat seperti ini, karena kalau semisal daunnya agak keriting, ini agak keriting ini, itu nanti perkembangannya atau pertumbuhannya itu jadi terhambat ya. Dan di usia 50 hari setelah tanam itu, dengan kondisi tanaman yang seperti ini, perlu nutrisi juga, karena yang namanya fase generatif itu pasti tanaman cabai memerlukan nutrisi yang banyak agar bisa memaksimalkan keluarnya bunga dan bunga-bunganya bisa menjadi buah seperti yang diharapkan. Nah, ini contoh ya, alhamdulillah ini menurut saya bagus sih ya. Ada 1-2 yang rontok, ini rontok itu, tapi rontok wajar ya, bukan rontok karena kesalahan perawatan. Tapi memang ya, rontok-rontok seperti ini biasa terjadi. Nggak mungkin juga setiap cabang itu cabenya jadi semua, nggak mungkin seperti itu ya. Oke, terus ada lagi, nanti juga saya akan menggunakan fungisida untuk mengatasi bercak-bercak daun, karena tanaman cabai saya terkena bercak daun. Contohnya ini bercak daun, terus itu juga bercak daun. Nah, seperti itu ya. Yang jelas setiap penyemprotan saya pasti nggak luput dari yang namanya insektisida dan fungisida ya. Itu pestisida wajib yang selalu saya gunakan untuk menjaga kesehatan tanaman cabai saya. Oke, dan apa nanti yang saya gunakan, kalian nyimak saja. Saya nggak akan menutup-nutupi apa yang saya gunakan, nutrisi yang saya gunakan, pestisida yang saya gunakan untuk melakukan perawatan cabai saya ya. Dengan perawatan yang saya gunakan ya, alhamdulillah hasilnya seperti ini ya. Selama memang dari awal nggak ada kendala, insya Allah dengan metode atau strategi yang saya gunakan itu bisa membuat tanaman cabai kita menjadi subur ya. Seperti itu ya. Oke, gak usah banyak basa-basi, kita langsung saja ke amunisi yang tadi saya gunakan. Tadi saya sudah membuat videonya, namun di rumah ya saya mengoplosnya. Kita langsung saja, kalian subscribe dulu channel ini agar saya lebih semangat membuat konten seputar pertanian, khususnya pertanian cabai dan pertanian hortikultura lainnya. Kita langsung ke amunisi yang tadi saya gunakan. Baik sedulur, jadi pada penyemprotan yang kali ini penyemprotan yang ke-8, saya akan melakukan penyemprotan untuk perawatan ya, perawatan cabai saya yang tepat berusia 55 hari setelah tanam. Dan kondisinya seperti itu ya, menurut saya sekarang kondisinya udah subur, udah rimbun, acir-acirnya juga sudah mulai nggak kelihatan ya. Maksudnya pertumbuhan cabainya itu sekarang lebih tinggi daripada tinggi acirnya. Dan untuk melakukan perawatan kali ini saya hanya akan berfokus dengan menjaga kesehatan daunnya ya, karena
notabene tanaman cabai itu daunnya rawan sekali terserang hama ataupun penyakit ya. Contoh kasus yang sering kali menyerang tanaman cabai itu adalah bercak daun yang disebabkan oleh jamur dan hama yang menyebabkan tanaman cabai menjadi keriting ya. Dan untuk yang pertama saya akan masuk di nutrisi dulu ya, karena sekarang sudah berbuah. Jadi saya akan memberikan nutrisinya itu agak sering ya sekarang ya. Nutrisinya masih sama dengan kemarin, yaitu saya menggunakan Ultradap. Kenapa saya menggunakan Ultradap? Karena di sini ada kandungannya yaitu ada 2, nitrogen dan fosfat. Di umur-umur segini itu tanaman cabai itu sudah mengeluarkan bunga banyak dan masih ada pertumbuhan daunnya juga ya, karena kondisi tumbuhnya itu belum stagnasi, masih tumbuh terus dan sekaligus mengeluarkan bunga. Dan nitrogen itu untuk memacu pertumbuhannya dan fosfatnya itu untuk memacu perkembangan bunganya ya. Nah, kemungkinan penyemprotan ke depan saya sudah masuk ke nutrisi booster buah ataupun MKP. Namun kali ini saya belum memasukkan itu ya, karena saya masih menggunakan Ultradap, dan amunisi yang lain seperti booster buah memang kebetulan lagi habis ya. Harusnya sih kalau semisal sudah ada saya menggunakan booster buah seperti Gandasil B, Kalinet ataupun yang lain-lain ya. Dan untuk dosisnya masih sama, dosis yang digunakan adalah 3 sendok makan. 1, 2, 3. Aduk-aduk. Diusahakan larut. Dan setelah penggunaan nutrisi atau bubuk daun, seperti biasa kita menggunakan fungisida dan insektisida. Dan untuk sekarang insektisidanya masih setia dengan Abamectin dengan merek dagangnya Stadium, 18 gram per liter ya. Ini produk Abamectin yang menurut saya murah karena harganya segini kemasan setengah liter. Ini di sini ada keterangannya kemasan nih. Setengah liter harganya cuma 102.000. Dan untuk dosisnya juga masih sama. Ini karena tanaman saya nggak terserang keriting, jadi saya hanya akan menggunakan dosis 10 ml saja ya. Ini untuk pencegahan saja. Jadi 10 ml Abamectin dengan merek dagang Stadium. Masalah merek dagang sekali lagi saya katakan bebas, nggak harus Stadium, cari saja yang mudah ditemukan di daerah kalian. Merek dagang dari insektisida berbahan aktif Abamectin itu banyak banget. Ya, contoh yang terkenal saja ya, yang biasanya itu penyebarannya merata adalah Demolis. Terus selain Demolis ada juga Agrimek, ada juga Double Mectin dan yang lain-lain ya. Stamet, Supermek, banyak lah ya. Kalau masalah insektisida dan bahan aktif Abamectin itu gampang carinya dan mudah, karena ini insektisida umum sekali digunakan oleh para petani cabai, nggak cuma cabai juga, petani-petani horti seperti tomat, seperti terong biasanya juga menggunakan insektisida ini. Jadi ini merupakan insektisida yang mudah banget ditemukan ya. Dan sekarang untuk fungisidanya saya menggunakan fungisida dengan bahan aktif Mancozeb. Mereknya masih sama, saya setia masih menggunakan Konsep karena saya beli kemasan yang 1 kilo. Ini awet banget ya, sampai sekarang pun itu belum habis. Ini masih banyak banget. Dan dosisnya sekarang saya naikkan karena di sini kalau malam kadang-kadang hujan, jadi dosis saya naikkan menjadi 2 sendok makan. Ini ya, 1,
2. Nah, sudah. Jadi untuk tujuan saya melakukan penyemprotan kali ini adalah perawatan untuk melakukan pencegahan tanaman cabai terserang oleh hama yang dapat menyebabkan daun tanaman cabai kita menjadi keriting, dan penggunaan fungisida untuk mengantisipasi ataupun mengobati tanaman cabai saya yang sudah terserang bercak daun, dan pemberian nutrisi juga untuk memaksimalkan hasil buah tanaman cabai kita. Tinggal kita masukkan ke dalam air dan lakukan penyemprotan. Baik ya sedulur, sampai situ saja video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.